Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera beta semuanya, Bapak Ibu semuanya. Silahkan dicek punya Anda. Kira-kira Anda itu dapat bantuan jenis apa? Apakah sembako ataukah beras? Karena di bulan Maret ini ada penyaluran beras dan minyak Bapak Ibu ya. Dan juga ada penyaluran sembako atau BPNT. Nah, kira-kira Anda dapat bantuan yang mana? Coba nanti segera bisa dicek ya. Berikutnya cara membedakannya bagaimana Mas? Apakah ada perbedaan antara bantuan sembako dan juga beras yang sekarang disalurkan? Nah, tentunya ada Bapak Ibu. Lalu perbedaannya apa? Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perbedaan antara sembako dan beras yang sekarang disalurkan oleh pemerintah. Bagi Anda yang ingin tahu, silakan bisa disimak video ini sampai tuntas dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Rizal Effendi tentunya. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe di channel YouTube saya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas terkait perbedaan antara bansos sembako dan juga beras yang saat ini disalurkan. Perlu diketahui bersama Bapak Ibu, pada bulan Februari dan Maret ini pemerintah sudah menyalurkan bantuan berupa uang tunai ya melalui bansos PKH dan juga BPNT atau sembako. Jadi bansos PKH memang sejak awal tunai. Berikutnya ada bansos BPNT, bantuan pangan non tunai, yang dulu disalurkan berupa beras, minyak, telur, dan sebagainya. Itu ditunaikan atau dijadikan tunai dalam bentuk uang ya. Bisa diambil di ATM ataupun di agen terdekat. Besaran nominal BPNT atau sembako sudah kita ketahui bersama, sejumlah 200.000 per bulan yang dicairkan 3 bulan sekaligus, total 600.000. Berikutnya Bapak Ibu, ada informasi terbaru ya dari pemerintah, bahwasanya pemerintah menyalurkan bantuan beras ya dan juga minyak untuk kuota 2 bulan Februari dan Maret. Total beras yang disalurkan per bulannya ada 10 kilo, disalurkan total 2 bulan totalnya 20 kilo. Untuk minyak itu sebulan 2 liter, disalurkan 2 bulan Februari Maret total 4 liter. Total yang diterima adalah 20 kilo beras dan juga 4 liter minyak. Nah Bapak Ibu semuanya, bagi masyarakat awam tentunya banyak yang belum paham perbedaan antara BPNT sembako dan juga beras. Padahal kedua bansos ini Bapak Ibu, ini merupakan bansos yang berbeda. Jadi kedua bansos ini adalah bansos yang berbeda. Mohon nanti di masyarakat tentunya, atau mungkin Anda yang menyimak, jangan sampai ini menyamakan bansosnya, karena BPNT sembako dengan beras itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Bedanya di mana? Nah Bapak Ibu silakan dicek milik Anda. Kira-kira Anda dapat bantuan yang mana? Apakah dapat yang BPNT atau sembako tunai, ataukah dapat yang beras dan minyak, ataukah bahkan dapat keduanya? BPNT dan beras juga sama-sama dapat. Nah Bapak Ibu, perbedaannya ada pada lembaga penyalurnya Bapak Ibu ya, atau yang memiliki programnya. Meskipun ini sama-sama dari anggaran pemerintah pusat, tapi BPNT atau sembako itu yang mengelola adalah Kementerian Sosial ya. Saya ulangi, yang mengelola adalah Kementerian Sosial. Jika Anda ingin mendapatkan PKH dan BPNT ataupun sembako, mendaftarnya ya dengan portal milik Kementerian Sosial ya, seperti SIKNJ, Cek Bansos dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, beda cerita dengan beras dan minyak yang disalurkan saat ini. Memang beras dan minyak itu yang kita kenal ya, sebutannya memang sembako ya, karena 9 bahan pokok ya. Tapi Bapak Ibu, beras dan minyak ini ternyata bukan BPNT dan juga bukan sembako. Tapi beras dan minyak ini, program yang dinamakan pemerintah saat ini adalah program bantuan pangan ya. Jadi ini merupakan bantuan pangan, dan lembaga yang menjadi penanggung jawab adalah Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Bulog. Jadi saya ulangi, ini adalah dari Badan Pangan Nasional. Kalau BPNT sembako tadi itu dari Kementerian Sosial, beras dan minyak ini dari Badan Pangan Nasional. Beda kantor Bapak Ibu ya, istilahnya ini beda lembaga, beda kementerian, beda kantor. Nah ini perlu dibedakan Bapak Ibu.
di masyarakat nanti tentunya banyak yang berspekulasi ya. Jika dapat BPNT tentunya akan dapat beras otomatis. Tentunya ini tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu ya, karena ada yang tidak pernah menerima PKH, tidak pernah menerima BPNT, tapi alhamdulillah bisa dapat beras ya, bisa dapat bantuan beras. Berikutnya perbedaan yang mencolok juga bahwasanya PKH, BPNT atau sembako tunai ini sifatnya reguler ya, yang artinya bisa saja kalau yang bersangkutan masih memenuhi syarat itu per 3 bulan bantuannya bisa cair. Jadi per 3 bulan bisa terus mendapat bansos jika masih memenuhi syarat. Bedanya dengan beras dan minyak ini ya, beras dan minyak cadangan pemerintah yang dari Badan Pangan Nasional ini Bapak Ibu, ini kondisional. Jadi tidak setiap bulan ada. Contohnya bulan Januari kemarin kan tidak ada beras dan minyak ya, di mana beras dan minyak ini disalurkan pada bulan Februari dan Maret. Jadi Januari tidak ada, Februari dan Maret tiba-tiba ada. Belum tentu nanti di bulan April ada lagi beras dan minyak. Jadi gitu Bapak Ibu ya, ini perlu dibedakan, perlu difahami. Jika PKH, BPNT ataupun sembako dan juga beras minyak itu sepenuhnya berbeda, tidak sama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah berikutnya bagaimana sih cara agar bisa mendapatkan beras dan minyak ini? Nah Bapak Ibu semuanya tentunya syarat mutlak ya, untuk bisa mendapatkan beras dan minyak Anda perlu masuk kategori prasejahtera. Jadi mau kategori prasejahtera yang diinfokan oleh pemerintah pusat yaitu masuk desil 1 sampai desil 5. Di mana desil 5 ini sudah masuk kategori tengah ya, desil 1 sampai desil 4. Kalau ternyata kenyataannya memang keluarga Anda sangat-sangat prasejahtera ya, nah itu Anda bisa mendaftar ke desa atau kelurahan untuk bisa masuk ke dalam data yang namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Karena apa? Karena bansos saat ini baik PKH, BPNT ya, atau sembako tunai, saat ini yang namanya sembako tunai itu, berikutnya bantuan kondisional seperti beras, minyak dan sebagainya, itu basis data yang digunakan, acuan data yang digunakan adalah menggunakan DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Cara agar kita bisa masuk desil 1 sampai 4 dan masuk ke dalam DTSEN yaitu mengusulkan diri ke desa atau kelurahan ya, karena memang secara undang-undang UU nomor 13 tahun 2011 itu di sana menyampaikan jika kita ingin mendaftarkan diri agar bisa mendapat bansos baik dari Kementerian Sosial ataupun lembaga yang lain, tetap nanti usulnya melalui desa atau kelurahan ya. Kalaupun ada desa atau kelurahan yang mungkin saja pegawainya baru atau dia yang memegang itu masih kategori magang dan sebagainya, ya Anda bisa langsung konsultasi ke sekretaris desanya ataupun langsung ke lurah ataupun kepala desanya biar lebih jelas gitu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait menjawab pertanyaan netizen adanya bansos beras dan minyak dan juga BPNT atau sembako. Saya kira sudah cukup jelas. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Andreas Effendi, dan jangan lupa klik jempolnya dan klik subscribe bagi yang belum. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.